Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Ashru Raka'is fi Tarbiyatil Abna, punya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah, tentang 10 kaedah dalam mendidik anak. Ya, punya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita sudah membahas kaedah yang kedua, ya, yaitu penanaman akidah dan iman. Sekarang kita akan membahas tentang kaedah yang ketiga. Apa kaedah ketiga? Kaedah ketiga kata beliau, qala al-muallif hafizahullah, ar-rakizatus salisah kasratud du'a. Ya, kaidah ketiga dalam mendidik anak adalah banyak berdoa untuk kebaikan sang anak. Jadi orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anaknya, maka banyak-banyaklah berdoa untuk sang anak. Sehingga kalau orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya, namun dia jarang sekali mendoakan anaknya, atau tidak pernah bangun malam untuk mendoakan anaknya, maka jangan harap punya anak yang baik. Karena apa? Karena kunci kebaikan anak adalah ada pada doa orang tua. Semakin banyak orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya, maka semakin baik juga sang anak. Maka semakin soleh pula sang anak. Ini yang harus diperhatikan pertama kali oleh para orang tua. Ya, oleh karena itu semua orang tua bisa menilai dirinya masing-masing, apakah dia termasuk orang tua yang baik atau tidak. Orang tua yang baik akan selalu mendoakan kebaikan anaknya, kapanpun, dimanapun. Sedangkan orang tua yang kurang baik, ya, mereka tidak peduli dengan doa mereka kepada anaknya, sehingga tidak mungkin kemudian menghasilkan anak yang baik. Kata beliau, "Fad-du'a'u lil abna yu'tabaru min ahammir raka'is fi salahihim wa istiqamatihim." Doa orang tua kepada anak itu merupakan perkara yang paling penting dalam dalam pendidikan anak, yang membuat anak itu menjadi baik dan menjadi anak yang istiqomah. Perhatikan ini, kata Syekh, yang paling utama, ya, dalam pendidikan anak adalah doa dari orang tua, karena doa ini akan berpengaruh pada kebaikan anak dan istiqomahnya mereka di atas agama. Setelah sebelumnya ditanamkan akidah, maka yang ketiga adalah didoakan. Sang anak ini didoakan, ya, agar anak itu terus dijaga sama Allah, agar terus dituntun, dibimbing pada kebaikan, dan agar istiqomah. Wa hadha ad-du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. Dan doa ini, kata Syekh, ya, yaitu sebelum anak itu terlahir ke dunia dan setelah dia terlahir. Artinya orang tua itu wajib mendoakan anaknya pada 2 hal. Yang pertama sebelum anaknya terlahir, yang kedua setelah anaknya lahir. Ya. Fayad'ul walidani an yarzuqahumullah adz-dzurriyyah as-shalihah. Sebelum anaknya terlahir, maka orang tua harus berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada mereka keturunan yang baik. Wa yad'u aidan lil aulad ba'da an yarzuqahumallahu bihim. Kemudian setelah sang anak terlahir, orang tua juga mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya setelah Allah karuniakan kepada mereka berdua anak.
bil hidayati was salahi, mendoakan anak agar terus di atas hidayah dari Allah, wassalah, agar terus dibimbing di atas kebaikan, wal istiqamah, agar terus istiqamah, wassabat, agar dia tetap kokoh di atas agamanya, ala diyana, agar dia tetap kokoh di atas agamanya, uswatan bil anbiya, sebagai suri tauladan, sebagai bentuk peneladanan kepada para nabi. Coba kita lihat di sini Syekh mencontohkan Nabi Ibrahim. Fa innallaha akhbarana an khalilihi Ibrahim. Karena Allah mengabarkan kepada kita tentang kekasihnya, yaitu Ibrahim. Annahu qal, bahwasanya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa sebelum dikaruniai anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Perhatikan ini. Sebelum Nabi Ibrahim dikaruniakan putra yang bernama Ismail dan Ishak, Nabi Ibrahim banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan beliau berdoa ini bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan beliau baru dikaruniai seorang anak ketika beliau sudah mencapai usia tua. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zariyat. Ya, ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kepadanya, fabasyyaruhu bighulamin alim. Maka kemudian malaikat tersebut akan mengabarkan bahwasanya tentang kelahiran seorang putra yang alim, yang ahli agama, yang pintar, bahkan seorang nabi. Tapi sebelum itu Nabi SAW berdoa agar Allah mengkaruniakan kepadanya keturunan yang soleh. Dan Allah kabulkan. Jadi orang tua sebelum punya anak wajib mendoakan dulu. Ya, mendoakan agar Allah karuniakan kepada mereka adalah anak-anak yang soleh. Ini adalah pendidikan sebelum mereka terlahir. Yang kedua, wa qala Ibrahim alaihi salatu wassalam aidan, dan Nabi Ibrahim juga berdoa alaihi salatu wassalam setelah dikaruniai anak. Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan salat dan juga jadikan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Perhatikan. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa minta anak yang soleh dan sudah diberi, Nabi Ibrahim mendoakan untuk anak-anaknya. Dan doa yang pertama kali diminta adalah agar anak-anaknya menjaga salat. Karena Nabi Ibrahim sadar betul akan kewajiban salat. Karena apabila seorang anak tidak salat, maka dia akan berpisah dengan orang tuanya di akhirat. Ya, karena orang-orang yang meninggalkan salat itu dia bisa keluar dari Islam. Dan para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada para pezina, daripada para pencuri, dan daripada para pembunuh. Ya, ini dosa yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Beberapa dari kaum muslimin menganggap meninggalkan salat itu biasa saja. Makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar anaknya itu adalah termasuk orang yang mendirikan salat. Dan ingat, Nabi Ibrahim pertama kali berdoa untuk dirinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat. Baru habis itu mendoakan keturunannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat paham betul. Dia sebagai seorang ayah harus menjadi contoh yang baik. Makanya Nabi Ibrahim sebelum minta kepada Allah bahwasanya agar anak-anaknya menegakkan salat, maka Nabi Ibrahim minta dulu kepada Allah agar dia juga termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Sehingga dia bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Ya, maka jangan sampai kemudian seorang bapak, seorang ibu menyuruh anaknya sholat, ternyata bapak ibunya nggak sholat. Ya, maka nggak bisa seperti ini. Ya, nggak bisa. Kemudian waqala Zakaria alaihi salatu wassalam, dan Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku anugerah anak dari sisimu. Dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu itu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa-doa. Lihat, Nabi Zakaria
berdoa sebelum dia punya seorang putra namanya Yahya. Dan Nabi Zakaria sebagaimana kita ketahui, dia memiliki anak setelah usia tua juga. Ya, tapi Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah kabulkan doanya. Kemudian apa? Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, kata Allah. Kemudian kami karuniakan kepadanya Nabi Yahya seorang putra dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya istrinya yang sebelumnya mandul, kemudian Allah Subhanahu wa taala perbaiki rahimnya sehingga kemudian melahirkan seorang putra yang namanya Yahya alaihi assalatu wassalam. Wa min du'a ibadir rahman alladzina imtadahahum rabbul alamin. Dan di antara doa para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah memuji mereka, Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang-orang yang saleh, doa ibadur rahman yang Allah puji mereka. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina. Ya Allah, karuniakan juga kepada kami keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan keturunan kami itu sebagai penyejuk pandangan bagi kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Perhatikan. Allah memuji ibadur rahman yang mereka berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami itu, jadikanlah mereka itu sebagai penyejuk pandangan kami. Ya Allah, jadikanlah istri kami, keturunan kami itu jadi penyejuk pandangan. Kemudian ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Jadikanlah saya sebagai seorang suami adalah pemimpin yang bertakwa dalam memimpin keluarga. Ini adalah doanya ibadur rahman yang Allah puji mereka. Maka hendaknya kita memperbanyak doa ini agar Allah menjadikan anak istri kita sebagai penyejuk pandangan. Ya, sebagai penyejuk pandangan. Wa min ni'matillah wa karamihi, dan di antara nikmat yang Allah berikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabah. Allah menjadikan doa orang tua itu mustajab. Ya, di antara karunia Allah kepada kita adalah Allah menjadikan doa orang tua itu mustajab. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Allah menjadikan doa orang tua itu mustajab. Meskipun orang tuanya mungkin banyak dosanya, meskipun orang tuanya mungkin banyak kesalahannya, meskipun orang tuanya orang awam, orang yang tidak tahu agama, tapi ingat, kalau orang tua sudah mendoakan anaknya maka mustajab. Ya, ini diantara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemuliaan untuk kita, Bani Adam, keturunan Adam. La turad, tidak akan ditolak sama Allah. Ya, doa tersebut. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Sebagaimana telah sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Yang doa ini pasti dikabulkan. Apa yang pertama? La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti dikabulkan. Da'watul walid liwaladih. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Perhatikan. Doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Subhanallah. Doa orang tua pasti dikabulkan. Meskipun orang tua itu orang awam, orang yang tidak tahu agama, atau orang tua yang banyak kesalahan atau dosanya, Allah tidak peduli. Kalau doa orang tua kepada anaknya pasti dikabulkan. Ya, wa mimma yanbaghi, maka kalau kita sudah tahu, kata beliau, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadzal maqam. Maka sudah sepantasnya kita memperhatikan hal ini. Kalau kita sudah tahu, memperhatikan kedudukan ini. Annahu 'alal walidain an yahdharu minad du'a'i ala auladihima bisyarr. Kalau orang tua sudah tahu, maka harus menjadi kehati-hatian bagi mereka untuk mendoakan anak-anak agar tidak mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Karena doa orang tua itu pasti dikabulkan. Oleh karena itu, jangan sampai keluar dari lisan orang tua itu doa-doa yang buruk untuk anaknya. Karena pasti dikabulkan sama Allah.
La siyama fi halil ghadab, terutama pada waktu marah. Ingat, ini sangat berbahaya. Ya, sebagaimana kisah yang sangat masyhur, misalnya kisah Syekh Abdurrahman bin Nasir, kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah yang sekarang masih hidup. Beliau punya kisah yang menakjubkan ketika ibunya sedang masak, akan kedatangan tamu. Ya, ibunya sudah menyiapkan hidangan-hidangan untuk tamunya. Tiba-tiba Syekh Abdurrahman As-Sudais mengambil pasir, kemudian melempari hidangan-hidangan tadi dengan pasir. Sehingga kemudian ibunya dalam posisi sangat marah, karena sebentar lagi tamunya datang. Tapi di posisi sangat marah seorang ibu yang solihah, tahu kalau doanya dikabulkan. Maka dia kemudian berkata di puncak kemarahannya, pergilah kamu wahai Abdurrahman, jadilah kamu imam Masjidil Haram. Perhatikan. Maka kemudian betul, doa ibu tadi dikabulkan. Jadilah Abdurrahman As-Sudais jadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Maka orang tua harus sangat berhati-hati terhadap doa mereka, doa kejelekan untuk anaknya. Hati-hati. Terutama pada waktu marah. Jangan sampai. Fala yatta'ajjala bid-du'ai ala auladihima. Maka orang tua jangan tergesa-gesa untuk berdoa kejelekan untuk anak-anaknya. Fatustajabu da'watuhuma. Kemudian setelah itu Allah kabulkan permohonannya. Tsumma yandamani ba'da dzalikan nadama asyadida. Kemudian setelah itu baru menyesal. Ya, misalnya keluar dari orang tua kata-kata dasar kamu anak tidak berguna, dasar kamu anak yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya kemudian kalau Allah kabulkan gimana? Orang tua akhirnya menyesal sendiri. Jadilah anak-anak ini yang tidak berguna sesuai dengan doa orang tuanya. Ya, maka wala haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Lisan orang tua sangat berbahaya bagi sang anak. Makanya Syekh mengingatkan di sini, ya, agar orang tua itu selalu menggunakan lisannya untuk mendoakan sang anak. Apalagi tadi yang kita sampaikan, di antara karunia dan nikmat Allah adalah Allah menjadikan doa orang tua itu terkabul. Faqad hadzarna Rasuluna al-Karim, dan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita min dzalik, dari itu semua. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan kejelekan bagi diri kalian. Wala tad'u ala amwalikum, wala ala auladikum, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'. Jangan sampai doa buruk kalian itu ternyata bertepatan dengan waktu yang di situ Allah mengabulkan doanya. Fayustajabu lakum, fayastajiba lakum, sehingga kemudian Allah mengabulkan doanya. Hati-hati. Jangan mendoakan kejelekan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk harta kita. Siapa tahu doa tersebut ternyata bertepatan dengan doa yang dikabulkan sama Allah dan ternyata dikabulkan. Ini kata Nabi SAW. Hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian sampai berdoa saking jengkelnya sama anak, kemudian dibilang anak syaitan, anak yang subhanallah, ini banyak. Sehingga jadilah mereka anak-anak yang seperti syaitan karena doa orang tua. Ya, ini yang sudah diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah tabaraka wa taala, Allah juga berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Ya, manusia itu selalu tergesa-gesa. Kadang orang itu orang tua juga kadang nggak mau repot, akhirnya keluar kata-kata yang kurang baik, doa yang kurang baik untuk anaknya karena tergesa-gesa. Maka hati-hatilah dari sifat tergesa-gesa. Qala Qatadah rahimahullah, Qatadah berkata, yad'u ala malihi, yaitu seorang manusia mendoakan kejelekan terhadap hartanya. Fayal'anu malahu wa waladah, sehingga kemudian dia melaknat harta dan anak-anaknya. Walau istajaballahu lahu la ahlakahu, seandainya Allah mengabulkan doanya, maka mereka akan binasa. Lihat, kalau kita ternyata mendoakan anak kita bertepatan dengan waktu mustajab, maka itu bisa menjadi kebinasaan buat kita sendiri. Wal'iyadzu billah. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min jahlil insan wa ajalatih. Dan ini adalah karena kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya mereka, haitsu yad'u ala nafsih, sehingga kemudian dia mendoakan kejelekan untuk dirinya, wa auladihi, untuk anaknya, wa malihi, dan juga untuk hartanya, bisyarri indal ghadab,
dan juga mendoakan kejelekan untuk hartanya ketika dia marah. Lihat, wal iyadzu billah, ini sangat berbahaya. Baik, wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa tentang kaidah ketiga, yaitu banyak-banyak berdoa. Kalau kita sudah tahu, maka perbanyaklah doa kebaikan untuk anak kita, karena itu berpengaruh kepada kebaikan mereka. Dan yang kedua, hati-hati ketika mendoakan kejelekan untuk sang anak, karena penyesalan itu nanti kembalinya ke kita pribadi sebagai orang tua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.